Halo pemirsa, kembali lagi di acara talk show Postas Talk Show ya. Jadi kan ini kita program baru luncurin untuk talk show di channel Postas. Jadi hari ini kita udah ada narasumber yang merupakan salah satu pelajar atau student di Turki ya kan. Jadi kita kan lagi pandemi corona ini nggak bisa kemana-mana, lagi isolasi sendiri juga. Jadi kita mau tanya nih gimana sih kondisi di Turki gitu. Bisa dijelaskan, mungkin ada yang pengen tahu ya kan, mungkin ada saudaranya di sini pengen tahu gitu gimana biar khawatirnya hilang gitu. Gimana bisa diceritakan, mungkin diperkenalkan diri dulu terlebih dahulu ya kan. Bicaranya aja udah kelabakan ya kan. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Oke, perkenalkan, saya sebagai narasumber di sini, nama saya nama. Ya pakai ya terserah sih pakai nama. Saya namanya disensor aja. Apa tadi pertanyaannya? Di gimana suasana ini, maksudnya di Turki ini gimana, udah sampai mana sih parahnya corona di Turki itu maksudnya? Nah, sebenarnya karena kita udah lebih dari satu bulan lebih nggak kemana-mana, kabar pun ya jarang, Internet doang ya main internet doang. Jadi istilahnya ketika dari luar ada yang nanya Turki gimana. Nah ketika ada yang itu kita nggak bisa langsung jawab, otomatis kita pengen dulu searching dulu apa yang ada di Turki, gimana di Turki. Nah, seperti itu kondisinya, karena memang kita nggak kemana-mana, ngobrol sama orang Turki pun mereka jawabnya ya pokoknya intinya hati-hati, begitulah jawabannya, hati-hati. Tapi kita nggak tahu kabar berita di Turki itu seperti apa. Iya, jadi apa sih yang sebenarnya yang dirasakan di dalam situasi seperti ini ya kan? Ini nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Biasa oke lah, biasanya kalau hari libur bisa kemana-mana, bisa ke mall, bisa ke pasar cari benda barang-barang Indo gitu kan. Ini nggak bisa kemana-mana. Nah ini emang kayak gitu lah area HP gitu. Pengalaman pribadi ya, sebelum kita di penjara ngapain? Nah sebelum kita nggak bisa kemana-mana, empat hari sebelum kita nggak bisa kemana-mana, itu saya sempat menitipkan kemeja saya di seorang penjahit. Nah, Jadi bisa kasih tahu ya ceritanya udah gimana? Iya. jadi siapa yang cerita? Iya ceritain maksudnya. Ya, Itu lucu gitu. Ini ketika- salah satu efek dari corona gitu ya. Nah dari penjahit itu memberitahukan bahwa ini bakal jadi sekitar 5-6 hari. Kalian datang lagi ke sini sambil bayar gitu kan. Karena di situ betul penjahitnya Selesai dulu baru bayar. Ya, selesai dulu baru bayar. Jadi sambil ngambil sambil bayar. Itu kakeknya bule ya. Iya boleh tapi udah tua. Terus menjelang hari kelima ada tuh dari pihak yang bukan mengasuh, apa istilahnya, membina kami. Pembinaan selama lah gitu. Ya, memberitahu kepada kami bahwa jangan keluar itu di hari yang lusa itu kami akan keluar untuk mengambil kemeja. Oh, pas sudah 1 hari mau jatuh tempo. Ya, di situ kita masih santai, istilahnya santai itu mungkin masih bisa keluar, ini masih titah-titah ecek-ecek lah itu ya kayaknya. Kita Nggak terlalu Ya, serius, nggak terus nggak diangkat. ketika kami mau izin keluar kan udah di apa istilahnya, Udah kasih beliau, tahu nah, kayak gitu lah istilahnya. ya udah setelah itu kita minta solusi ya, bagaimana caranya kita bisa membawa itu ke meja, apakah Anda bisa mengambilkan untuk kami gitu atau bagaimana. Nah hari itu nggak ada jawaban. Oke, kita pending, nggak apa-apa lah, setelah 1 hari 2 hari kan pending, udah mulai 3 hari kami mengharapkan kemeja kami kembali, karena itu istilahnya kemeja yang Favorit. Favorit lah. Dan setelah itu Gara-gara corona meja favorit melayang. selang 1 minggu gak ada respon, 2 minggu gak ada respon, sampai sekarang 1 bulan lebih gak ada respon. Ketika ditanya pun, ini bagaimana nasib kemeja kami, emang gak ada kemeja lain selain itu. Sayang gitu loh, sayang. Udah sebulan, emang sih belum dibayar, cuman ya Tapi bukan masalah bayar doanya, kemeja lebih mahal aja dia ini mau bayar.
Jadi di situ salah satu cerita yang mengharukan ya. Mungkin kalian bisa ceritakan apa namanya itu cerita-cerita kalian di masa corona ini ya di bawah di kolom komentar. Jadi selain itu, ini berdasarkan cerita-cerita ya kan, maksudnya kan ini narasumber kita ini orang asing lah, ini kita di negara asing, ini negara, maksudnya kita orang asing yang berada di negara orang gitu. Jadi gimana sih rasanya, gimana apa sih perlakuan apa beda gitu perlakuan mereka ketika melihat kita di saat kondisi corona ini menjadi wabah dunia gitu. Apa mereka ini mereka orang asing. Itu. Sebelum kita nggak boleh kemana-mana, sempat saya ke sebuah apa di sini Supermarket. bukan supermarket, Supermarket, minimarket. Minimarket. Lupa kita bahasa Indonesia ya. Maaf ya. Nah, terus di situ saya kebetulan itu mau beli sholat tip. Saya tanya, di sini ada sholat tip nggak? Gitu, pakai bahasa Turki ya. Di sini ada sholat tip nggak? Dia bilang ini. Nah ini sambil kita nanya nih berapa, dia juga nanya. Oh dari mana kamu? Kan? Oh saya dari Indonesia. Nah, oh Indonesia. Terus ada pembeli lain yang istilahnya mungkin dia udah kenal sama pedagangnya ya, bukan pedagang, tukang penjaga tokonya, penjual ya. Nah, penjualnya. Dia nggak tahu bercanda, nggak tahu gimana, dia bilang gini, jangan terlalu dekat ya, jangan terlalu banyak nyentuh barang. Ini maksudnya apa gitu? Lu hina gua gitu. Ya maksudnya apa nih, karena corona apa gimana kok kayak nggak mau disentuh-sentuh sama orang asing itu yang musim corona kayak gini kan. Wah di sini mulai ya sakit-sakit dikit lah gitu ya, senyum-senyum dikit dulu dah, masih kejadian pertama soalnya, masih belum terlatih gitu lah ya. Jangan terlalu banyak nyentuh. Masih banyak nyentuh, cuma mau beli sholat tip doang. Itu kejadian pertama. Habis itu kan ada kejadian gitu ya, nggak ada. Maksudnya kan karena habis itu kejadian pertama yang sebelum kita nggak boleh kemana-mana. Setelah itu kan kita nggak tahu cerita lain karena kita udah nggak keluar lagi, jadi nggak tahu bagaimana respon di luar. Cuman kita yang melihat berita, kalau ya melihat warga-warga Asia, kalau pernah lihat berita kalau ada warga Asia yang naik apa sih namanya, kereta metro ya. Metro. Oh ini mau pokoknya transportasi umum lah. Nah, transportasi umum. Ya hasilnya gitulah. Ada berita bahwa mereka tuh kayak yang dijijikkan gitu. Oh siap. Mereka pembawa penyakit gitu istilahnya. Itu baru cerita karena berita. Kalau pengalaman saya pribadi itu yang pertama yang dibukan yang di minimarket. Ya itu sih wajar-wajar aja sih, soalnya kan lagi merupakan, apalagi ini kan datangnya dari negara lain ke negara lain, jadi pas ada pendatang itu biasa aja sih kan, soalnya kan lagi masa-masa banyak penyakit gitu maksudnya. Ya mungkin dan ini sebagai closing kita juga sebagai closing kan mungkin ada yang disampaikan apa nasihat di ya tips-tips gimana sih maksudnya biar tetap betah stay at home gitu. Pasti ada kira-kira mungkin apa kita banyak-banyakin olahraga, ada barber di rumah kan, biar atau post up tiap hari atau bikin challenge gitu. Apa sih tipsnya biar betah di rumah? Betah di rumah apa ya? Ya udah betah banget, makanya gak butuh alasan lagi. Kan ini ya apa namanya? Sebenarnya ya yang kayak gini-gini nih bikin Betah. Video-video kayak gini Ya, mengisi kegiatan kosong kan, biasanya kan kita bikin kayak ngevlog, bikin surviving Ya. yang Pokoknya yang vlog bikin di luar biasa buat jalan-jalan. Nah, kalau di sini ya kita talk show kayak gini aja, ya mau gimana lagi, nggak bisa keluar gitu kan. Ya mungkin bisa nanti kalau kalian pengen tahu gimana sih jalan-jalan di Turki tempat wisata ya, kita ini tapi ini sebelum corona ya kan, sebelum corona kita post, jadi bisa cek di channel Aku ya channelnya di sini ya. ya, nanti kita taruh di link description ya, nanti kalian jangan lupa ngeklik dan subscribe di situ, karena dengan subscribe kalian bakal membantu kita buat lebih banyak lagi untuk membuat video-video terbaru ya kan, dan tentunya buat hibur kalian semua yang ada di sana tentunya, karena subscribe itu gratis dan kita nggak minta bayaran ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow Instagram saya di sini, maupun follow editor di sini ya. Ya di sini ya, di sini. kita taruh di sini ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa support channel
Postas, pos tanpa batas, Pos TV milik kita semua. Terima kasih.